Hi vlog, welcome to my guys. Shut down. Halo teman-teman Infoloka, selamat datang kembali di channel YouTube Infoloka, channel yang selalu memberikan informasi-informasi tentang sejarah, berita, maupun informasi lainnya yang ada di Indonesia maupun di seluruh dunia. Selamat menyaksikan. Tentara Nasional Indonesia merupakan angkatan bersenjata Indonesia yang berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan. Di dalam TNI ada sejumlah pasukan khusus yang memiliki fungsinya masing-masing. Sebelum mengenal pasukan khusus TNI, baiknya mengetahui tentang TNI secara umum. TNI terbagi dalam 3 angkatan bersenjata yang memiliki tugas dan fungsinya masing-masing, yakni TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. TNI juga memiliki pasukan khusus yang dibentuk dan disiapkan untuk kondisi dan keadaan tertentu. Berikut beberapa daftar pasukan khusus TNI beserta tugasnya yang telah kami rangkum. 1. Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Kopassus merupakan pasukan khusus TNI Angkatan Darat. Korps Baret Merah ini memiliki kemampuan khusus untuk gerak cepat dalam setiap medan, menembak cepat, pengintaian, dan anti-teror. Sejumlah operasi yang berhasil dilakukan Kopassus yakni penumpasan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia, Operasi Militer Penumpasan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI, Operasi Trikora, Operasi Dwi Korah, Penumpasan G30 SPKI, Peperang di Irian Barat, dan Operasi Seroja di Timur Timur. Kopassus juga berhasil melakukan operasi pembebasan sandera di Bandara Dan Muang, Thailand atau Wailah, Operasi GPK di Aceh, Operasi Pembebasan Sandera di Mapenduma, dan Operasi Pembebasan Sandera Perompak Somalia. 2. Komando Pasukan Kata atau Kopaska. Kopaska merupakan pasukan khusus di bawah TNI Angkatan Laut. Semboyan Kopaska adalah Tanhana Wiginatan Sirna, yang artinya tidak ada rintangan yang tidak dapat diatasi. Pasukan ini dibentuk atas arahan Presiden Soekarno untuk mendukung pembebasan Irian Barat. Tepatnya menjelang operasi Trikora untuk merebut Irian Barat dari tangan Belanda. Saat itu, Angkatan Laut Republik Indonesia atau ALI yang dipimpin Menteri Panglima Angkatan Laut, Raden Edi Martadinata, mengadakan latihan khusus secara diam-diam. Hanya ada 12 orang yang lulus tes dan mengikuti pelatihan tersebut. Pada puncak latihan tertutup ini, tepatnya tanggal 31 Maret 1962 di halaman kolam renang Senayan, pasukan kata resmi didirikan. Letkol Laut O.P. Kosno ditunjuk menjadi komandan pertama Kopaska. Selain Trikora dalam perjalanannya, Kopaska juga terlibat dalam berbagai operasi militer dan misi intelijen penting. Tugas utama Kopaska adalah melakukan peledakan atau demolisi bawah air, termasuk sabotase atau penyerangan rahasia ke kapal lawan dan sabotase pangkalan musuh, penghancuran instalasi bawah air, pengintaian, mempersiapkan pantai pendaratan untuk operasi amfibi yang lebih besar, torpedo berjiwa atau kamikaze, dan anti-teror di laut. Kopaska terbagi dalam 2 komando, yaitu di ujung Surabaya dan Satuan Pasukan Kata Armabar di Jakarta Utara. Jika tidak sedang bertugas dalam suatu operasi, tim detasemen Kopaska dapat ditugaskan menjadi pengawal pribadi VIP, seperti Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Dengan berbagai misi yang sangat berat dan berbahaya ini, pendidikan dan pelatihan untuk membentuk prajurit berkualifikasi Kopaska juga berat dan menantang. 3. Detasemen Jalamangkara atau Denjaka. Detasemen Jalamangkara merupakan pasukan khusus yang dimiliki TNI Angkatan Laut. Pasukan ini diyakini sebagai salah satu pasukan dengan kemampuan militer yang mumpuni dan mematikan. Denjaka dibentuk pada 13 November 1984. Pasukan elit TNI Angkatan Laut ini terdiri dari gabungan prajurit Batalion Intai Amfibi atau Yuntafib dan Komando Pasukan Kata atau Kopaska. Akan tetapi, jika bakal pasukan ini telah ada sejak dibentuknya pasukan khusus Angkatan Laut atau Pasula pada 4 November 1982. Pasukan ini dibentuk karena kebutuhan mendesak akan adanya pasukan khusus TNI Angkatan Laut untuk menanggulangi segala bentuk ancaman keamanan dari aspek laut, seperti terorisme, sabotase, dan lainnya. Tugas pokok Denjaka adalah membina kemampuan anti-teror dan anti-sabotase di laut dan daerah pantai, serta kemampuan clandestine aspek laut lainnya.
Mereka ditugaskan untuk mencegah dan menindak berbagai aksi teror secara cepat dan efektif dengan menghindari sedikit mungkin korban jiwa. Prajurit Tenjaka dituntut menguasai berbagai kemampuan, seperti pencapaian sasaran lewat teknik lintas udara, penguasaan metode bawah air, dan lintas atas air senyap. Mereka dilatih untuk memiliki kesiapan operasional yang sangat tinggi sehingga harus memiliki mobilitas, kecepatan, kerahasiaan yang tinggi pula. Tak hanya itu, sebagai pasukan khusus, Tenjaka memiliki ki yang tinggi. Ini menjadi sebuah keharusan karena mereka dituntut untuk bisa mengatasi masalah dengan cepat, terutama saat misi penyusupan di daerah operasi. Sebagai pasukan khusus, kemampuan fisik dan mental, serta naluri tempur tinggi harus dimiliki seorang prajurit Tenjaka demi berhasilnya tugas khusus yang mereka emban. Pasukan ini menggunakan seragam hitam dengan baret ungu. 4. Komando Pasukan Gerak Cepat atau Kopasgat. Satuan elit ini adalah milik TNI Angkatan Udara yang sebelumnya bernama Korps Pasukan Khas atau Korpaskas. Kemudian berubah nama menjadi Komando Pasukan Gerak Cepat atau Kopasgat. Perubahan nama Satuan Baret Jingga ini tertuang dalam surat keputusan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI tertanggal 21 Januari 2022. Sejak kelahirannya hingga sekarang ini, Kopasgat telah melewati berbagai operasi. Mulai dari Operasi Wibawa, Operasi Sadar, Penumpasan G30 SPKI, dan lain-lain. Kopasgat memiliki semboyan yaitu Karmanyeva Dikaras Temafal Sukadajana yang berarti menunaikan tugas tanpa menghitung untung dan ruginya. Tugas utama Kopasgat adalah operasi, pembentukan dan pengoperasian pangkalan udara. Depan yaitu merebut dan mempertahankan pangkalan dan untuk selanjutnya menyiapkan pendaratan pesawat dan penerjunan pasukan kawan. 5. Satuan Peleton Intai Tempur atau Tontaipur. Tontaipur masuk ke dalam Komando Strategi Angkatan Darat atau Kostrat. Tontaipur dibentuk untuk melakukan penumpasan tertentu dengan pasukan yang relatif kecil. Tak banyak yang tahu bahwa pasukan ini memiliki berbagai keahlian khusus seperti sabotase, intelijen, dan operasi tempur dengan misi operasi khusus. Dengan keahlian khusus ini, tak heran jika personil yang masuk jebolan pertama pada masa awal pembentukannya langsung diterjunkan ke medan operasi, yakni operasi di Aceh pada 2001. Tontaipur juga terlibat dalam misi pembebasan kapal MV Sinar Kudus di Somalia pada 2011. Tontaipur mampu melaksanakan operasi di rawa, laut, hutan gunung, dan bahkan perkotaan. Ciri khas pasukan ini yaitu dibekali senjata berupa senapan serbu, pistol, sangkur, dan sniper hingga sumpit yang dilengkapi jarum beracun. Biasanya racun berasal dari getah pohon atau bisa ular. 6. Batalion Intai Amfibi atau Yontaifib. Batalion ini merupakan satuan elit dalam Korps Marinir TNI Angkatan Laut. Adapun tugas pokok dari pasukan Yontaifib yaitu membina dan menyediakan kekuatan serta membina kemampuan unsur-unsur amfibi ataupun pengintaian darat. Selain itu, juga memiliki tugas untuk melakukan operasi khusus dalam rangka pelaksanaan pendaratan amfibi, supaya bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Semua personil pasukan Yontaifib dituntut untuk memiliki kemampuan seperti daya tahan fisik prima, menguasai prosedur, teknik dan juga taktik dasar kemiliteran di tingkat perorangan ataupun tingkat kompi. Seleksi yang paling terkenal untuk lolos menjadi pasukan elite Yontaifib ini adalah berenang sejauh 3 km dalam kondisi tangan dan kaki terikat. Yontaifib memakai baret ungu khas marinir. Namun yang membedakan dengan marinir adalah penggunaan brevet trimedia di samping pataka Korps Marinir. 7. Satgultor 81. Satgultor 81 adalah satuan elit Kopassus yang dibentuk oleh Luhut Panjaitan dan Prabowo Subianto pada tahun 1981. Peran dan fungsi Satuan Penanggulangan Teror atau Satgultor 81 adalah sebagai satuan anti-teror Kopassus. Dalam penugasan, Satgultor 81 bergerak dalam unit kecil yang disebut hanya berkekuatan 10 orang atau 4-5 orang. Untuk penyamaran, Satgultor 81 tidak mengenakan tanda kepangkatan di lapangan. Dengan informasi yang serba terbatas, diperkirakan Satgultor 81 saat ini berkekuatan 1000-an personil. Masa penugasan juga ketat. Satgultor dilatih untuk bergerak dalam unit kecil dengan durasi sangat cepat, bukan lagi dalam hitungan jam, tapi menit. Satgultor menggunakan baret merah. Mereka merupakan ujung tombak utama pertahanan dan keamanan negara. 8. Satuan Bravo 90 atau Sat Bravo 90.
Sat Bravo 90 merupakan satuan pelaksana operasi khusus Korps Paskas. Sebelumnya Sat Bravo 90 memiliki nama Detasemen Bravo 90 atau Denbravo 90. Pasukan ini juga sering disebut Special Force of Indonesian Force. Sat Bravo 90 memiliki semboyan yang berbunyi Satya Wihikan Awasyama Kapala atau berarti setia. Terampil, berhasil. Sat Bravo 90 bertugas untuk melaksanakan operasi intelijen, melumpuhkan alutsista atau instalasi musuh, dan melakukan penindakan teror bajak udara, serta operasi-operasi lain sesuai dengan kebijakan Panglima TNI. Sat Bravo 90 adalah satuan di bawah TNI, Angkatan Udara. Ciri khasnya adalah baret jingga. 9. Batalion Raider. Batalion Raider merupakan salah satu bagian dari pasukan elit TNI, Angkatan Darat di bawah pasukan komando. Secara umum, pasukan Raider mempunyai kesamaan dengan prajurit batalion infanteri, namun kemampuan Raider lebih baik dari infanteri. Batalion Raider memperoleh pendidikan dan latihan khusus untuk bisa melakukan perang modern, anti-gerilya, dan perang berlarut. Tiap-tiap batalion dilatih secara rutin untuk memiliki kemampuan tempur 3 kali lipat di atas batalion infanteri biasa. Mereka juga dilatih untuk melakukan penyergapan dan mobil udara seperti terjun dari helikopter. Sebagian personil dalam batalion Raider memiliki kemampuan anti-teror dan keahlian-keahlian khusus lainnya. Oke teman-teman, itu dia daftar pasukan khusus atau pasukan elit milik Tentara Nasional Indonesia versi Infoloka. Semoga bisa terus menjaga keamanan dan ketahanan negara kita ya. Ikuti terus channel Infoloka untuk mendapatkan informasi menarik lainnya. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kamu ya. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, and share video ini.